Halo guys, selamat sore. Hari ini aku baru pulang dari terapi sekitaran jam 5:04. Dan tadinya aku mau ngasih makan kakek aku, tapi dianya katanya pengen istirahat dulu, pengen tidur dulu. Ya udah, aku nunggu dia. Yang penting makanan dia udah aku siapin, buah dia juga udah aku siapin, jadi tinggal tenang dan nunggu. Biasanya kalau jam segini tuh tergantung kita ya, maksudnya kerjaan kita gimana gitu, dia mau apa gitu, maksudnya intinya dianya mau makan dulu apa mau istirahat dulu. Ya namanya jadi orang tua ya guys, kita nggak bisa memaksakan kehendak dia. Kita juga jadi ya nggak bisa semau kita harus gimana, kita juga harus mengerti dia gitu, walaupun dipaksa nanti malahan jadinya hasilnya yang nggak baik gitu. Biasanya kalau misalkan dia belum mau makan, ya udah aku bilang ya udah kalau kamu misalkan mau istirahat dulu kayak gitu. Nah sekarang aku nunggu dia. Maaf ya guys, jangan salpok sama suara ngoroknya kakek aku. Biasanya jam segini tuh aku sambil nunggu dia, kalau misalkan dia belum mau makan, aku sambil nonton berita guys, berita. Oh ya, kan aku kan kemarin pengen ngasih tahu sama kalian di luar rumah sakit itu kayak gimana sih keadaannya. Ayo kita lihat. Hai C. Jadi keadaannya seperti ini. Jadi keadaannya yang tadi aku kasih tahu ya, kayak gitu. Karena banyak orang, aku juga mengatakan privasi mereka masing-masing guys. Nanti kalau sepi kasih tahu sepi. Nah biasanya kalau jam makan kayak gini di rumah sakit ini, karena di sini tuh bukan ruang perawatan guys, karena di sini tuh tempat terapi, bukan ruang perawatan. Jadi di sini tuh udah kayak rumah sendiri. Dan kebanyakan kalau jam segini semua orang itu pada sibuk mau mengatakan makanannya mereka. Di sini ada yang dari rumah sakit, ada yang beli makan di rumah sakit, ada yang beli di luar, yang pesan sama ada yang nganter ke sini, itu tergantung. Jadi jam segini biasanya lagi ribut-ributnya orang pada mau makan, ada yang mau makan, ada yang mau mandi atau tugas apapun ya begitu. Dan di sini tuh kita kerjanya bukan kita cuman TKW doang ya, tapi di sini juga ada kayak kamu Taiwan, orang Taiwan yang jaga gitu. Jadi di sini banyak bermacam negara juga, bukan hanya orang luar aja, tapi orang dalam pun di sini juga ada yang kerja tuh. Dan biasanya kita ya kalau berinteraksi sama mereka itu biasanya kalau kerjaan udah selesai gitu baru berinteraksi sama dia. Tapi kalau misalkan kerjaan ya kalau misalnya kayak gini lah, paling nanya gitu apa gimana gitu, kayak gitu. Dan biasanya kegiatan kita juga nggak sama ya, kadang ada yang jam segini mau makan, ada yang mau mandi, ada yang mau mandiin pasien, ada yang ngapakan pasien, tergantung gitu. Tergantung di jam kita masing-masing. Kita kerja tuh nggak harus sama orang lain, maksudnya kita sendiri ya cara kita kerja kayak bagaimana kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih gitu aja ya, kayak gitu. Dan biasanya aku kalau misalkan aku itu kalau di RS jam segini belum makan, biasanya aku makan itu karena aku udah bilang di video sebelumnya kalau aku itu makan itu sesudah dia makan gitu. Jadi petugas kita kerja buat dia udah selesai baru kita makan kayak gitu. Nah setelah makan dia udah selesai ganti pampers apa segala macam, kita boleh mandi. Intinya dia sudah selesai baru kita bisa bergerak gitu ya, gitulah. Jadi kaliku kerja di RS beda sama kerja di rumah ya guys. Kalau kerja di rumah peraturannya beda lagi, kerjanya beda lagi gitu ya. Ada yang dibikin jadwal sama majikan, ada yang kita bikin jadwal kita sendiri, tapi ya menurut kita sendiri gimana gitu. Tapi kebanyakan kalau di rumah itu majikan yang ngasih jadwal saat jamnya harus gitu harus gimana itu si majikan biasanya. Jangan salfok ya sama sebelahku, karena sebelahku itu kalau ngomong itu kenceng banget, jangan salfok. Dan juga jangan salfok sama suara ngorok kakek aku. Ini guys,
kalau misalkan kita kerja di rumah itu biasanya kita kan bekerja bareng majikan, tapi kalau kita di RS kita kan kerjanya bareng-bareng orang-orang yang kerja di rumah sakit kayak gitu. Sebenarnya jobnya sama kalau di Taiwan, sama-sama PRT, cuman beda kita tempatnya di mana aja gitu loh. Di sini juga kontrak, di sini juga ada yang ngambil kontrak, ada yang ngambil di sini. Kalau di ruangan kayak aku ini semua rata-rata kontrak 2 tahun ya. Tapi kalau di lantai atas itu kayak modelnya kayak seperti jompo. Tapi kalau lantai depan itu nanti aku kasih tau kalau misalkan aku kesana itu bisa juga ngambil 4 tahun kalau di atas sana. Cuman harganya agak mahal. Beda. Jadi kebanyakan mereka di sini tuh ya mungkin ngambil asuransi juga, tapi aku juga kurang tahu ya, tapi dengar-dengar seperti itu kayak gitu. Cuman ya kita cuman mengikuti majikan kita kerja di mana, kita kerja di mana ya majikan kita tinggal di mana kita tinggal di mana kayak gitu. Sebenarnya ya buat kalian yang belum pernah berangkat ke luar negeri, yang mau berangkat nih ke Taiwan, kalian gak usah takut, semua kerjaan itu sama. Yang penting niatnya kita kerja gimana kayak gitu. Job kita apa di Indonesia ya itu yang kita kerjakan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita di Indonesia kerjanya apa, udah nyampe Taiwan juga kerjanya beda lagi, itu kita harus memperjuangkan hak kita ya guys. Jangan sampai kejadian kita kerja di luar job dan majikan semena-mena sama kita. Ya gitu, karena aku juga pernah pengalaman kerja di luar job guys. Majikan memang gak 2 kali aku di sini dapat kerja di luar job. Pertama dulu aku katanya kerja jaga kakek, tapi ternyata pas datang itu bukan jaga nggak jaga kakek. Ternyata aku di situ ngurusin anak kecil, ngurusin anjing, ngurusin kantornya dia dan pabriknya dia. Dan itu majikan itu nggak ngasih gaji aku lebih. Itu udah termasuk kerja di luar job ya guys. Karena kan kita dari awal itu kerjanya ya ngerawat kakek dari Indonesia kayak gitu kan, giver. Tapi ya kalau misalkan kita dikerjakan di luar job, kalau masih bersih-bersih rumah kita tuh masih masuk akal ya guys. Tapi kalau untuk kerja kayak kerja di kantornya dia, bersihkan kantornya dia, kerja di pabrik di luar job kita harus sebisa mungkin kita harus bisa ngambil hak kita gitu. Terus yang kedua aku juga punya pengalaman di situ, aku katanya jaga nenek. Ternyata memang sih nggak jaga, ya maksudnya jaga sih nggak sih, cuma kayak nemenin nenek gitu juga. Tapi aku masak rumah, masak bersih segala macam itu masih oke. Tapi lama kelamaan majikan aku ngajakin aku kerja, maksudnya dia menempatin aku kerja di pasar gotong sayur. Itu yang aku nggak habis pikir banget, dan itu aku nggak terima. Karena aku udah punya pengalaman yang dulu seperti itu. Makanya setelah aku kedua itu dapetnya seperti itu lagi, aku langsung bergerak. Dan alhamdulillahnya majikan aku masih maksudnya alhamdulillahnya agensi aku masih bisa bantu aku gitu. Agensi aku termasuk agensi baik dan bisa kalau misalkan majikan ngasih jalan job yang di luar job itu langsung bergerak gitu. Jadi begitu ya, namanya kita kerja ya, gak ada sih yang ikut orang enak. Semua itu ya ikut orang tuh gak enak, banyaknya gak enak guys. Kebanyakannya tuh gak enak kalau kerja ikut orang itu. Ya tergantung kitanya sendiri ya. Ikut orang kita juga harus menyesuaikan diri juga. Namanya kita kerja di sini, intinya bawahannya orang, kita juga harus ngikutin peraturan di sini kayak gitu. Kecuali itu udah di luar job ya, itu udah di luar kerjaan kita harus kita bela diri kita sendiri, itu harus. Nah, kalau misalkan kayak kerjaan yang emang seharusnya ya kita nggak ya namanya kerja di luar ya kerja dimanapun ya di bawahan orang ya kayak gini gitu loh. Ya menurut aku sekian dulu guys, karena bentar lagi mau nunggu kakek aku makan. Sampai jumpa, selamat malam, bye bye.